Tuhan, untuk kesenangan-Mu, untuk sukacitamu kami diciptakan. Tuhan, ajar umat-Mu hari ini, tuntun kami, supaya kami mengerti apa yang Kau inginkan dari hidup kami, hamba-hamba-Mu. Tuhan, beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Sudah diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita sudah melewati pesta demokrasi dengan aman, tentram, tidak ada gejolak apapun, dan dunia bahkan memuji-muji bagaimana pesta demokrasi itu terjadi dengan sangat luar biasa. Ya mungkin ada kesalahan kecil-kecil kanan kiri, tapi semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, kita terus berdoa bagi bangsa ini. Saya percaya Tuhan punya rencana besar bagi bangsa ini. Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dulu pertama dari 1 Korintus 3. 1 Korintus 3, perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Silakan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Judul perikop, dasar dan bangunan. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap pagi orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara berhenti sebentar, saudara lihat. Paulus sedang menasehati jemaat di Korintus. Dan nasihat ini bukan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan bagi orang the Gentiles, orang-orang kafir istilahnya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi nasihat ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Karena Paulus berkata gini, aku telah meletakkan dasar yang benar. Dan tidak ada orang lain yang bisa meletakkan dasar yang benar kecuali dasar ini, yaitu Kristus Yesus. Dasarnya sudah benar, dasarnya sudah diletakkan. Tapi kemudian Paulus menambahkan, lihat lebih jauh lagi. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Dari dasar yang benar ini, yaitu fondasi Kristus Yesus sendiri, iman percaya yang benar. Kemudian gereja Tuhan membangun sesuatu yang berbeda-beda. Ada yang membangun dengan di atas dasar yang benar dengan emas, perak, dan batu permata. Tapi ada juga orang-orang yang membangun di atas dasar yang sudah benar ini dengan kayu, jerami, dan rumput kering. Semuanya membangun di atas dasar yang benar. Saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah gambaran kehidupan anak-anak Tuhan di dalam gereja. Saudaraku, dasarnya sudah benar. Kristus Yesus dasarnya, nggak ada dasar yang lain. Tetapi kemudian apa yang kita bangun di atas dasar itu bisa berbeda-beda. Ada dua kelompok kalau boleh saya katakan. Ada kelompok yang disebut emas, perak, dan batu permata. Tapi ada kelompok lain yang membangun di atas dasar yang benar, yaitu kayu, jerami, dan rumput kering. Apa yang membedakan keduanya? Saya ingin sampaikan. Saudara akan menemukan emas, perak, dan batu permata di bawah bumi, di dasar bumi. Manusia harus menggali, terus mengupayakan, mencungkilnya, menemukan, mencarinya dengan sungguh-sungguh. Baru akan ditemukan emas, perak, dan batu permata. Tetapi dasar yang lain, bangunan yang lain yang dibangun dengan kayu, jerami, dan rumput kering. Saudara nggak perlu susah-susah mencari di bawah bumi. Cukup ada semuanya di atas tanah. Kayu, jerami, dan rumput kering saudara akan temukan semuanya dengan mudah terlihat. Saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah dua perbedaan anak-anak Tuhan. Sama-sama mendengar firman Tuhan, dasarnya sama yaitu Kristus Yesus. Tetapi bangunan yang kita bangun di atasnya itu bisa berbeda. Ada orang-orang yang membangun di atas dasar Kristus Yesus ini.
yaitu dari emas, perak, dan batu permata. Inilah yang disebut karakter luhur yang ada di dalam, yang tidak kelihatan. Tapi ada yang dibangun di atas, yang setelah dia memiliki dasar yang benar. Lalu kemudian di atasnya dibangun dari kayu, jerami, dan rumput kering. Hanya sekedar terlihat. Kelihatannya bagus, kelihatannya luar biasa. Satu kali yang akan membedakan adalah ujian api. Hari ini untuk beberapa waktu ke depan saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh. How the righteous stand the test of fire. Bagaimana orang benar akan bertahan teguh dalam ujian api. Saudaraku, Derek Prince berkata begini. Masalah yang utama yang terjadi hari-hari ini di dalam gereja Tuhan, dan terutama dia berbicara kepada kami hamba-hamba Tuhan, yaitu banyak hamba-hamba Tuhan lakukan segala sesuatu for his own glory, demi kepentingannya sendiri, demi kemuliaannya sendiri. Saudaraku, saya ingin sampaikan hal yang penting untuk diperhatikan. Kalau saudara ingin membangun di atas dasar yang benar ini, bangunan yang kokoh untuk bertahan dalam ujian api, pastikan motivasimu benar. Sekali lagi, pastikan apapun yang saudara dan saya lakukan, motivasinya benar. Hanya ada satu motivasi yang benar, yang Alkitab katakan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada motivasi yang lebih benar, yang acceptable kepada Tuhan, selain untuk kemuliaan, for the glory of God. Saudaraku, coba lihat. Paulus menegaskan lebih jauh lagi. 1 Korintus 10, ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika engkau makan, jika engkau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, ternyata bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Motivasi ini akan membedakan manusia yang tipe emas, perak, dan permata, atau tipe kayu, rumput kering, dan jerami. Satu kali, apapun yang saudara lakukan, kalau itu dibangun dengan motivasi yang tidak benar, bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, satu kali saudara pasti akan terbakar. Berkali-kali saya bertemu dengan pasangan suami istri yang mempunyai masalah. Saya menarik satu kesimpulan. Kalau saudara masuk dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dengan motivasi yang tidak benar. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang pola pikir yang benar. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini. Tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu, melalui pembaharuan pikiranmu, supaya engkau bisa membedakan kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, apa yang membedakan orang yang masuk ke dalam rumah tangga dengan pola pikir yang benar, pola pikir yang sudah diubahkan, dengan orang yang belum diubahkan pola pikirnya? Bedanya begini. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan berkata gini, apa untungnya buat saya? Apa baiknya buat saya? Kenapa saya harus pertahankan rumah tangga ini? Apa kelebihan daripada wanita ini buat saya? Bukankah ada begitu banyak wanita-wanita yang jauh lebih cantik daripada dia? Saudaraku, kalau pola pikir seperti ini, sebentar lagi, pasti saya ingin sampaikan, pasti saudara akan menghadapi yang namanya perceraian. Tapi orang yang pola pikirnya sudah dirubah, dia akan menghadapi masalah, dia akan berkata begini, apa yang bisa saya lakukan bagi dia? Selalu bukan tentang saya, tetapi tentang orang yang saya cintai. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk sungguh-sungguh di bagian pertama ini, perhatikan, selidiki, biarkan firman Tuhan mencungkil dan menyingkapkan motivasi saudara dan saya di hadapan Tuhan. Bukan hanya motivasimu di dalam rumah Tuhan, motivasimu di dalam melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, tapi juga motivasimu dalam berumah tangga, di dalam bekerja, di dalam melakukan semua aspek dari hidupmu. Hari ini coba lihat bagaimana hidup orang benar itu dituntun Tuhan. Saudaraku, saya rindu betul-betul supaya
setiap kita benar-benar hari ini bisa belajar untuk bertumbuh. Amsal 4 ayat yang ke-18 berkata begini, jalan hidup orang benar itu seperti fajar yang kian lama kian terang sampai rembang tengah hari. Saudaraku, seharusnya lah blueprint hidup orang benar itu seperti ini. Dia akan semakin hari semakin terang, semakin bercahaya sampai rembang tengah hari. Adakah hidupmu dan hidupku seperti itu? Atau dulu kita begini, sekarang enggak lagi begitu. Dulu kita begini, ya sekarang ya tetap begini aja. Harusnya jalan hidup orang benar itu seperti fajar yang semakin hari semakin terang dan akan berhenti pada rembang tengah hari. Di puncak-puncak terangnya dia akan berhenti di sana. Saudaraku, itulah jalan hidup orang benar. Nah, saya rindu kalau saudara mengizinkan firman Tuhan dan merendahkan hatimu di hadapan Tuhan untuk membuka hatimu. Biarkan firman Tuhan menuntun setiap kita hari ini. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya punya tugas untuk membawa saudara. Mencelikkan supaya saudara melihat betapa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Nah, saudaraku, hari ini kalau saudara izinkan waktu 40 menit ke depan atau 45 menit ke depan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya setiap kita membiarkan Tuhan mencungkil motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari satu pribadi yang namanya Jacob atau Yakub. Saudaraku, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Yakub. Di Kejadian 28 diceritakan sedikit tentang bagaimana perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Ini adalah perjumpaan pertama yang dialami oleh Yakub. Perhatikan Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ke-13 demikian firman Tuhan. Judul perikop, mimpi Yakub di Betel. Ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara perhatikan beberapa detail yang perlu saudara ingat-ingat benar-benar. Ini adalah the first encounter, divine encounter yang pertama yang dialami Yakub dengan Tuhan. Yakub bertemu dengan Tuhan. Ada satu perjumpaan ilahi antara Yakub dengan Tuhan. Alkitab dalam terjemahan-terjemahan lain lebih jelas dikatakan Jacob encounter God. Yakub bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Dan pada waktu itu dia sedang dalam tidur. Dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpinya. Dia melihat ada satu tangga dan malaikat Tuhan turun naik dari tempat itu. Yakub begitu terpesona dengan semua pemandangan itu. Dia bangun dan dia berkata, tempat ini luar biasa. Tempat itu dinamai oleh Yakub Bet Elohim atau Betel yang artinya rumah Allah. Itu adalah perjumpaan pertama Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, sama seperti kita. Seringkali kita bertemu dengan Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Pertama kali perjumpaan ilahi dengan Tuhan, itu terjadi di dalam rumah Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, melalui ibadah-ibadah, kita mengenal Tuhan untuk pertama kalinya. Di Bet Elohim itu, di Betel itu, disitulah Yakub leluhur kita, Bapak Israel itu bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Dalam sebuah mimpi samar-samar. Kemudian sesuatu terjadi dari Kejadian 28 sampai Kejadian 32. Dan pada Kejadian 32, Yakub bertemu kembali dengan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Coba lihat. Kejadian 32, perhatikan ayat yang pertama.
Kejadian 32 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Judul perikop, Yakub takut bertemu dengan Esau. Ayat yang pertama, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Kemudian bertemulah malaikat Allah dengan dia. Dahulu di Kejadian 28, Yakub bertemu dengan Tuhan. Sekarang di Kejadian ke-32, Tuhan bertemu dengan Yakub. Dulu Jacob encounter God. Sekarang God encounter Jacob. Tuhan sendiri yang menemui Yakub. Dan kalau saudara baca seluruh Kejadian 32, saudara akan melihat bukan dalam bentuk samar-samar, bukan dalam mimpi, tapi Tuhan secara pribadi menemui Yakub. Tempat itu untuk pertama kalinya disebut oleh Yakub disebut Mahanaim. Kemudian di bagian terakhir daripada Kejadian 32, saudara akan melihat Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan ketika dia bergumul, lalu dia melihat, dia diberkati, dirubah namanya. Dan tempat itu dinamai Yakub Peniel, artinya the face of God. Nah, saudaraku, saudara perhatikan ke depan, saya ingin pelan-pelan ajak saudara untuk melihat ini. Di Kejadian 28, di dalam perjumpaan yang pertama antara Yakub dengan Tuhan, Yakub bertemu dengan Tuhan. Dalam mimpi, tempat yang samar-samar. Dan Yakub berkata, tempat itu adalah Bet Elohim, Betel. Di Kejadian 32, Tuhan bertemu dengan Yakub. Bukan dalam mimpi, tapi langsung muka ketemu muka. Dan Yakub menyebut tempat itu Peniel, artinya the face of God, wajah Tuhan. Saudaraku, dari dua hal ini sendiri, saya rindu supaya setiap gereja Tuhan melihat contoh blueprint ini dan berjalan bertumbuh. Di tengah-tengah antara Kejadian 28 dan Kejadian 32, ada kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Dalam kurun 20 tahun ini, sesuatu terjadi dalam hidup Yakub. Dan kurun waktu 20 tahun inilah yang merubah Yakub seperti fajar. Yang semakin hari semakin terang sampai rembang tengah hari. Bahkan namanya pun dirubah oleh Tuhan. Saudaraku, saya rindu betul-betul kalau saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar bagaimana hidupmu pun akan terus bertumbuh seperti jalan hidup orang benar. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat. Di dalam kurun waktu ini, dari Kejadian 28 sampai Kejadian 32. Nanti saudara pulang, saudara baca sendiri pelan-pelan dan saudara lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ada satu peristiwa yang terjadi. Yakub dalam Kejadian 28 diutus oleh papahnya, oleh Ishak. Dikatakan sekarang Yakub jangan cari istri dari orang-orang dari tanah Kanaan ini. Pergilah ke rumah ayah ibumu. Ke rumah ibumu. Yaitu di Mesopotamia, di Padan Aram. Pergi ke sana dan cari dari rumah Betuel. Betuel adalah kakek daripada Yakub. Di rumah kakekmu, di rumah kerabat ibumu. Carilah seorang istri bagimu. Kemudian Yakub karena diutus oleh papahnya dia pergi ke Mesopotamia. Dan saudaraku, sesuatu terjadi dari Kejadian 28 sampai Kejadian 32 ini. Untuk pertama kalinya Yakub melihat seorang gadis namanya Rahel. Dan pada pandangan pertama Yakub langsung jatuh cinta. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat sesuatu yang dilukiskan oleh firman Tuhan di Kejadian 29. Coba perhatikan ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 29 ayat yang ke-16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu.
Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudaraku, ini satu hal yang saudara dan saya perlu perhatikan. Yakub bekerja 7 tahun tanpa upah demi untuk mendapatkan istri, yaitu Rahel. Dan ternyata 7 tahun itu enggak cukup. Yakub ditipu setelah 7 tahun. Jadi dia tambah 7 tahun lagi, 14 tahun. Dia bekerja bagi Laban hanya sekedar supaya mendapatkan istri, yaitu Rahel. Saudaraku, Alkitab mencatat gini, tetapi yang 7 tahun itu dianggap oleh Yakub seperti beberapa hari saja. Nah, saudaraku, ini satu patokan yang saudara dan saya bisa lihat kepada diri kita sendiri. Seberapa berat pekerjaanmu, seberapa sulit tantangan yang kau hadapi, seberapa menyakitkan apa yang kau lihat dalam hidup ini. Kalau engkau lakukan dengan cinta, pasti itu seperti sederhana saja. Sekalipun itu berat, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu mengecewakan, tapi kalau engkau lakukan dengan cinta, itu seperti sederhana saja. Yakub 7 tahun bekerja tanpa diberi upah, dan setelah 7 tahun ditambah 7 tahun lagi tanpa diberi upah, hanya sekedar dia boleh menikahi Rahel. Itu dianggap seperti beberapa hari saja. Saudaraku, orang-orang Israel mengalami yang namanya tekanan, penyiksaan di tanah Mesir. Mereka disesah, mereka dipukuli, mereka berteriak-teriak minta tolong. Mereka menangis, mereka mengeluh-ngeluh di hadapan Tuhan. Mereka tidak pernah menghadapi seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena berat dan karena tidak dilakukan dengan cinta. Tuhan tolong mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Semuanya disediakan. Mana turun dari langit tanpa bekerja. Ketika mereka ingin makan daging, daging itu turun bagi mereka. Semuanya terjadi dengan supranatural. Tuhan pelihara mereka. Tapi terus menerus mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Saudara mau tahu, buat saya mudah. Kalau suami istri ini terus menerus berperkara, saling sungut menyungut, berkeluh kesah, punya begitu banyak komplain tentang satu sama lain. Dengan mudah bisa dikatakan tidak ada cinta. Kalau seorang pelayan Tuhan terus menerus bersungut-sungut dengan berat hati, ini kurang, itu kurang dan sebagainya. Dengan mudah saya bisa tahu tidak ada cinta dalam hatinya. Kalau saudara bekerja, melakukan usahamu dengan susah payah dan keluar persungutan dalam hidupmu, dalam mulutmu, dengan mudah saudara bisa mengerti tidak ada cinta dalam pekerjaan itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan, Yakub mengerjakan yang 14 tahun ini seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena ada cinta kepada Rahel. Saudaraku, ada seorang mengunjungi satu panti orang sakit jiwa. Dia masuk ke kamar pertama. Di kamar pertama dia melihat ada seorang laki-laki main gitar. Dan kemudian berteriak-teriak, Rahel, Rahel, sambil bernyanyi. Sambil terus menyanyi dan tersenyum-senyum. Tapi dia terus panggil lagi nama, Rahel, Rahel. Orang ini bertanya, kenapa? Kenapa orang gila ini? Oh, dulu 40 tahun yang lalu, dia jatuh cinta dengan seorang gadis namanya Rahel. Lalu dia diputusi oleh gadis ini. Sejak hari itu sampai hari ini, dia tidak pernah bisa berhenti mengucapkan kata Rahel, Rahel. Karena cintanya ada dalam hatinya. Orang ini pergi ke kamar berikutnya. Di kamar berikutnya ada seorang kerasukan, jenggotnya sudah mulai panjang dan bajunya kotor, compang-camping. Dia menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok sambil berteriak, Rahel, Rahel. Loh, ini kenapa juga ini orang ini? Oh, ini orang yang akhirnya menikah dengan Rahel. Saudaraku, dua orang mengenal wanita yang sama. Apa yang kau alami akan menciptakan perangai yang berbeda dalam hidupmu. Saudaraku, inilah yang terjadi dengan Yakub. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh lagi. Setelah Yakub bekerja 14 tahun, ternyata belum cukup. Dia nggak punya apa-apa sekarang selama 14 tahun. Dia bekerja lagi selama 6 tahun tambahan.
Dan selama 6 tahun tambahan dia tidak menerima upah. Tapi dia menerima satu perjanjian dengan bosnya, dengan Laban, mertuanya sendiri. Sekarang kamu boleh bekerja bagiku. Kalau engkau bekerja mengangon kambing dombaku. Kalau yang anaknya bintik-bintik itu menjadi milikmu. Yang lain itu milikku. Semuanya dikelola oleh Yakub. Ternyata banyak yang bintik-bintik. Dirubah. Oke, sekarang jangan bintik-bintik. Sekarang belang-belang. Kalau belang-belang itu menjadi milikmu. Ternyata banyak yang lahir belang-belang. Saudaraku, terus-menerus dirubah. 10 kali dirubah. Dan bukan hanya itu. Alkitab berkata begini. Coba lihat. Kejadian 31. Perhatikan ayat yang ke-36 sampai 42. Kejadian 31 ayat yang 36 sampai dengan ke-42 demikian firman Tuhan. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa padamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Perhatikan sebentar. Saudara lihat, inilah pola kerja yang dialami Yakub di rumah Laban. Dia bekerja siang dan malam. Siang hari dia terbakar oleh teriknya matahari. Malam hari dia kedinginan oleh begitu dinginnya mencekam udara dingin di padang gurun di Mesopotamia. Dia melakukan semuanya tanpa upah, tanpa gaji. Kalau ada satu kesalahan, ada satu anak domba yang diterkam oleh binatang buas, Yakub sendiri harus membayar gantinya. Kalau ada yang tersesat dan hilang, Yakub harus membayar gantinya. Kalau Yakub ingin makan, dia tidak boleh makan kambing domba itu. Dia harus menahan lapar, dia menahan keringat, semuanya dia lakukan selama 20 tahun. Hanya karena cintanya kepada satu orang gadis, yaitu Rahel. Coba aku lihat lebih jauh lagi. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Saudara jangan pikir Yakub di rumah Laban itu senang-senang. Punya istri yang cantik dan dia bisa menikmati hari-harinya. Yakub tiap-tiap hari, siang hari dimakan panas, malam hari dimakan dingin. Dia bekerja mati-matian, banting tulang tanpa upah, harus membayar ganti rugi. Semua dia lakukan demi cintanya. Lihat lebih jauh lagi. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Amin. Saudaraku, perhatikan sebentar. Ada 2 jenis cinta yang terjadi di dunia ini. Kesatu cinta yang it's all about the lover. Semua tentang yang mencintai. Yang kedua, cinta yang it's all about the love, the beloved one. Semua tentang yang dicintai. Saudaraku, salah satu dari 2 ini pasti setiap kita jatuh di dalamnya. Entah cinta kita kepada Tuhan Allah kita, cinta kita kepada istri suami kita, kepada anak-anak kita, kepada pekerjaan, kepada orang lain, semuanya. Salah satu dari 2 ini. Kalau kita mau jujur, kita lihat. Apakah semua tentang saya atau tentang dia? Saudaraku, cinta itu manis rasanya. Cinta itu indah. Cinta itu menyenangkan. Orang Betawi bilang, kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat.
Saudaraku, cinta itu indah. Kenapa bisa indah? Karena saya menikmati cinta itu. Saya suka dekat dengan dia. Kenapa? Karena dia saya cintai. Kalau saya dekat, saya akan menerima sesuatu yang baik. Saya akan menerima sesuatu yang menyenangkan. Saya akan disukakan. Saya akan terhibur, gitu ya. Semua itu terjadi dan saya menikmati cinta itu. Kenapa saya menikmati? Karena it's sweet. It's all about me. It's all about the lover. Semua tentang saya yang mencintai. Beberapa pujangga menulis tentang cinta itu seperti manisnya anggur. Karena dia yang menikmati. Dia yang mencicipi. Dia menikmati kecantikan cinta itu. Tapi ada jenis cinta yang kedua. Yang jauh lebih mulia, jauh lebih luhur. It's all about the beloved one. Semua tentang yang dicintai. Semua yang dilakukan karena demi yang dicintai. Semua dia kerjakan supaya menyenangkan yang dicintai. Yakub selama 20 tahun belajar satu kebenaran ini. Apa yang membedakan Yakub di Kejadian 28 dan Yakub di Kejadian 32? Pada waktu Yakub berada di Kejadian 28, semua yang dia nikmati, semua yang terjadi dalam rumah tapahnya di tanah Kanaan, it's all about me. Sepertinya semua orang bersenter tentang Yakub untuk kepentingan Yakub. Makanan disediakan, ini disediakan, semuanya terjamin, semuanya baik. Yakub menikmati semuanya itu. Ada waktunya, papahnya berkata, Yakub, sekarang pergi ke Mesopotamia, ke Padang Aram. Di sana engkau akan mendapatkan cinta yang benar. Engkau akan menemukan jodohmu. Yakub pergi atas perintah papahnya. Ketika dia pergi ke sana, dia bertemu dengan seorang gadis namanya Rahel. Dia jatuh cinta. Yang pertama kali Yakub katakan kepada Laban, biarkan aku bekerja 7 tahun lagi demi cintaku kepada Rahel. Aku bekerja tanpa upah demi supaya mendapatkan cinta Rahel. Tiba-tiba Yakub sadar, Yakub berubah dari satu posisi kepada posisi yang berbeda. Sekarang dia berada di posisi cinta yang betul-betul luhur. Motivasinya berubah. Yang tadinya semua demi saya, sekarang semua demi dia. Untuk dia. Untuk menyenangkan hatinya. Saudara tahu apa yang terjadi? 7 tahun plus 7 tahun, 14 tahun Yakub bekerja tanpa upah demi cintanya kepada Rahel. Kemudian dia bekerja lagi 6 tahun. Dan dalam 6 tahun itu pun dia ditipu 10 kali. Semua kerugian dia harus bayar, keuntungan dia harus sesuai dengan perjanjian. Dan perjanjiannya diubah-ubah. Mana yang menyenangkan, mana yang menguntungkan bagi Laban. Dalam semua proses ini, Yakub berdiam diri. Dia tidak pernah mengeluh. Itu sebabnya saya katakan tadi. Orang yang hatinya penuh dengan cinta, dia akan menghadapi hidup dengan ucapan syukur. Yakub tahu persis, dia sudah mendapatkan upahnya. Semua yang dia lakukan, it's all about the beloved one. Tentang orang yang dia cintai. Billy Graham bertemu dengan seorang gadis namanya Ruth Bell Graham. Mereka menikah. Setelah menikah, Billy Graham melihat Ruth itu mempunyai potensi untuk menjadi hamba Tuhan. Ruth mengambil keputusan, dia akan tunggu di rumah dengan anak-anak mereka. Billy Graham juga ingin berada dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Tetapi Ruth Graham melihat sesuatu yang lain. Dia katakan gini, Billy, kalau kamu tinggal di rumah, ada begitu banyak potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Yang tidak akan pernah tercapai tujuannya. Seperti anak panah yang tidak akan pernah menembus tujuannya. Pergi, kemana Tuhan Allahmu mengirimkan kau. Dia pergi. Saudaraku, hampir 185 negara sudah dikunjungi. Dan berkali-kali dilawat melalui pelayanan Billy Graham. Selama puluhan tahun dia menghabiskan waktu begitu banyak. Saudaraku, apakah Billy Graham itu orang yang tidak normal? Apakah dia juga tidak mencintai istrinya? Satu kali sebelum dia meninggal, dia katakan gini, yang membuat saya terus berani melangkah ke depan. Karena Ruth Bell Graham selalu berkata,
Kalau engkau mencintaiku, lakukan apa yang menjadi kerinduan hatiku. Tuhan taruh sesuatu dalam hati Ruth Bell Graham untuk mendorong suaminya melakukan pekerjaan Tuhan untuk hormat kemuliaan. Karena aku mencintai Allahku, aku relakan kau pergi untuk melakukan tujuan Tuhan. Dan kalau engkau mencintaiku, engkau harus pergi, lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hatiku. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia akan dibingungkan dengan pemahaman ini. Nah, saya ingin pelan-pelan mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Di dalam kebudayaan Yahudi, ada dua macam pegawai. Yang satu disebut pegawai biasa atau yang disebut employee gitu ya. Pegawai itu bekerja di rumah tuannya atau di properti-properti lain yang dimiliki oleh tuannya. Dia akan selalu dekat dengan tuannya, pemilik perusahaan. Kekuasaannya terbatas apa yang diizinkan oleh sang tuan. Ada pegawai yang kedua, pegawai itu bekerja di luar lokasi tuannya. Kadang-kadang atau seringkali berjauhan dengan tuannya. Itu disebut sebagai ambasador dalam bahasa Indonesia. Atau duta. Dia bekerja di luar wilayah kekuasaan tuannya. Tetapi yang kedua ini mempunyai kekuasaan seperti yang mengutus. Apa yang dimiliki oleh tuannya pada waktu sang pegawai yang kedua ini bekerja dan bergerak di area dimanapun dia bergerak sesuai dengan tujuan sang tuan. Maka dia memiliki kekuasaan yang penuh seperti yang dimiliki oleh tuannya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya duta besar berkuasa penuh. Mempunyai kewenangan yang penuh persis seperti sang tuan. Saudaraku, saya merenungkan apa yang terjadi dengan Yakub. Kenapa Yakub memilih untuk 14 tahun plus 6 tahun berlelah-lelah, bersusah payah, bekerja tanpa upah dan harus membayar semua kerugian demi cintanya kepada Rahel. Kenapa nggak dia hianati saja Laban atau dia tinggalkan sejak puluhan tahun yang lalu? Kenapa dia lakukan semua itu? Saudara ingat siapa yang mengerjakan kambing domba Laban sebelumnya? Pertama kali di Kejadian 28. Kejadian 28 terus kemudian di Kejadian 29. Pertama kali Yakub bertemu dengan kambing domba Laban. Itu sedang digembalakan oleh Rahel. Rahel lah yang mengembalakan kambing domba milik ayahnya, milik Laban. Sekarang selama 20 tahun Rahel tidak perlu bekerja. Rahel tidak perlu bersusah payah. Rahel tidak perlu terbakar oleh teriknya matahari. Tidak perlu kedinginan oleh dinginnya udara dingin di padang gurun. Rahel bisa tidur dengan tenang, berselimutan, makan dengan tenang, dengan nyaman. Tetapi Yakub mengambil posisi itu demi cintanya bagi Rahel. Yakub berada di luar daripada kedekatan dengan Rahel. Tetapi justru pada waktu itulah cinta yang murni itu terbukti, tersingkapkan. Dan Yakub belajar ini 20 tahun. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Motivasi yang tidak benar. Semua sebagai manusia normal. Yakub ingin berdekatan dengan istrinya. Karena dia begitu mencintai istrinya. Kalau Yakub mengerti, faham bahwa cinta adalah romance belaka. Maka Yakub akan tinggalkan dia. Kalau perlu dia lari, kawin lari dengan Rahel. Tapi Yakub berbeda. Dia berubah selama Kejadian 29 sampai Kejadian 31. Sesuatu terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia berubah total. Motivasinya berubah. Dia belajar satu kebenaran. Cinta itu all about the beloved one. Semua tentang yang dicintai. Bukan tentang saya. Bukan untuk my pleasure. Persis seperti tadi lagu pemazmur. And for thy glory we are created, and for thy pleasure we are created. Thou art worthy, O Lord. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan apa yang Derek Prince katakan itu bertahun-tahun mengganggu pikiran saya dan menakutkan buat saya. Sebagian besar dia katakan gereja-gereja hari ini itu semuanya didorong oleh motivasi hamba-hamba Tuhan yang mencari mengeruk kemuliaan bagi dirinya sendiri.
Entah itu kemasyuran bagi dirinya, entah itu uang, entah itu kekuasaan, apapun bentuknya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan bisa gagal seperti itu, apalagi saya, apalagi kita. Saudaraku, saya ingin sampaikan, biarkan Roh Kudus mengoreksi kadar cinta kita hari ini. Karena inilah satu-satunya yang akan membuat saudara tetap teguh berdiri, sekalipun menghadapi yang namanya ujian api. Kalau saudara mempunyai motivasi yang lain di luar daripada yang motivasi orang benar ini, yang untuk mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara akan terbakar, pasti akan terbakar. Hampir 14 tahun gereja ini berdiri, saya melihat orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, jatuh bangun. Kenapa? Karena motivasinya nggak benar. Cuma masalah waktu, Tuhan bisa singkapkan. Saudaraku, kalau saudara izinkan saya sebagai gembala menuntun saudara, saya ingin sampaikan, hari ini biarkan Roh Kudus mengoreksi motivasimu. Apakah engkau melakukan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan? Atau demi saya? Demi supaya saya diberkati, demi supaya saya lebih diuntungkan. Saya mau beribadah di gereja ini supaya saya mendapatkan sesuatu buat saya. Bukan supaya saya mengembalikan hormat bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, di kejadian inilah, antara kejadian 28 sampai kejadian 32, sesuatu terjadi dalam hidup Yakub. Pada kejadian 32, harusnya saya berpikir, tadinya Yakub di kejadian 28 dia berada di tanah perjanjian, dalam rumah papahnya. Dia mengenal Tuhan di rumah papahnya. Kalau sekarang dia telah pergi jauh dari rumah papahnya di Mesopotamia. 20 tahun dia tidak lagi pernah mengenal Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tiba-tiba ketika dia kembali ke tanah perjanjian, harusnya saya berpikir, Yakub berada di tempat yang titik nadir daripada rohaninya. Dia menjadi orang yang sangat brutal, sangat jauh dari kebenaran. Tapi justru di kejadian 32, Tuhan sendiri yang datang kepada Yakub. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat. Perhatikan 1 Korintus 13. Perhatikan ayat 12 sampai 13. Pelan-pelan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 sampai 13 demikian firman Tuhan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Nah, apa yang Paulus katakan, bayangkan apa yang terjadi dengan Yakub di kejadian 28. Dia bertemu dengan Tuhan. Paulus berkata kita melihat satu gambar di cermin, samar-samar. Di kejadian 28 Yakub bertemu dengan Tuhan dalam sebuah mimpi, samar-samar, tidak begitu jelas. Hanya sekedar mimpi yang dilihat oleh Yakub. Kemudian, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Tetapi nanti setelah lewat kejadian 28 masuk ke dalam kejadian 32. Kita akan bertemu dengan dia muka dengan muka. Tempat itu disebut oleh Yakub Peniel, the face of God. Wajah Tuhan. Tadinya Yakub hanya melihat dalam mimpi yang samar-samar. Sekarang Yakub melihat Tuhan muka ketemu muka. Lihat lebih jauh lagi. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Sekarang ini, waktu di kejadian 28, aku mengenal dia tidak sempurna. Tapi nanti, lihat. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Di kejadian 32, aku akan mengenal dia dengan sempurna. Kenapa? Sebab apa? Akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Di kejadian 32, bukan Yakub yang menemui Tuhan. Tuhan yang menemui Yakub. Bukan Yakub yang mengenal Tuhan. Tuhan mengenal Yakub. Saudara bisa lihat perjalanan hidup ini yang dilukiskan secara sempurna oleh Paulus. Saya rindu supaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini, biarkan dirimu dituntun, dibimbing, supaya engkau menjadi semakin hari, semakin terang, sampai rembang tengah hari. Nah saudaraku, orang-orang seperti ini, dia biarkan harga dirinya dikikis, karakternya dibentuk oleh Tuhan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, apa yang Paulus sampaikan, apapun yang kau lakukan, entah engkau makan, entah engkau minum, atau mengerjakan apapun dalam hidupmu,
Lakukan for the glory of God. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bekerja, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bersusah payah. Kalau untuk sederhananya, bagaimana engkau bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Lakukan, bawa makanan buat istri dan anak-anakmu. Istri layani sungguh-sungguh suamimu. Bukan supaya karena saya membutuhkan itu, tapi karena suamimu ingin disenangkan. Kalau terjadi seperti ini, karakter gereja ini terus dirubah, terus diperbaharui, motivasinya benar. Maka saudara akan melihat, engkau akan berjalan seperti orang benar yang berjalan kian hari, kian terang, sampai rembang tengah hari. Saudara mau lakukan ini? Mulai hari ini. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, tundukkan kepala hamba-hamba Tuhan. Tundukkan kepalamu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan seperti apa yang pemazmur katakan hari ini. Biarkan Tuhan terus mengikis karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, oh Lord. Engkau layak Tuhan to receive glory, untuk menerima kemuliaan, glory and honor, kemuliaan dan kehormatan, kemuliaan, kehormatan dan kekuasaan, and power, for thou hast created, has all things created, thou hast created all things, and for thy pleasure we are created, thou art worthy, oh Lord. Terus saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan, dan kau sadar, mungkin selama ini motivasiku bukan benar. Aku pikir aku mencintai Tuhan, tapi it's all about the lover. Semua karena aku menikmati cinta itu. Aku senang berada dengan dekat Tuhan. Aku senang melakukan ini karena aku mencintai itu. Tapi hari ini aku sadar, bukan karena itulah aku ada, tapi demi untuk menyenangkan Dia. Apakah Dia disenangkan dengan apa yang aku lakukan? Dan kalau hari ini engkau mengambil keputusan, Tuhan, ubahkan motivasiku. Bukan karena aku, bukan demi kepuasanku, tapi supaya engkau dipuaskan. Kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan rendah hati, letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan kepada Allahmu, and thou hast created, has all things created. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Hari ini ubahkan motivasi umatmu Tuhan Yesus, supaya gerejamu terus didewasakan, supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Semua yang kami lakukan, entah kami makan, entah kami minum atau melakukan apapun, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.